Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Tanti Hidayati dari kelas SY 19D1, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa, akan menjelaskan materi mengenai etika, hak, dan disiplin sumber daya manusia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, etika manajemen sumber daya manusia. Etika adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seorang individu atau kelompok. Prinsip-prinsip yang digunakan orang untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian pada etika, karena hal ini akan meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan. Hak manajemen sumber daya manusia. Hak merupakan sesuatu yang wajib diperoleh oleh seseorang usai melakukan kewajiban yang disepakati. Hak dasar adalah hak yang diperoleh seorang pekerja semenjak diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Beberapa contoh hak dasar diantaranya yang pertama, hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Yang kedua, hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang ketiga, setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Yang keempat, hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, dan memperoleh pembatasan waktu kerja. Yang kelima, hak dasar untuk membentuk serikat pekerja. Yang keenam, hak untuk melakukan aksi mogok kerja. Yang ketujuh, hak dasar khusus terkait persoalan jam kerja untuk pekerja perempuan. Dan yang kedelapan, hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perlakuan adil di tempat kerja? Kondisi adil dalam lingkungan kerja adalah kondisi di mana pekerja mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti yang tertulis pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja. Pemerintah menjamin pekerja untuk mendapat hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, seperti dalam pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab, pembagian gaji, jenjang karir, diskriminasi gender, dan sarana pengembangan kemampuan. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlakuan adil di tempat kerja, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur ketenagakerjaan. Peraturan tersebut mencakup hak setiap pekerja untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya, yang tertulis dalam pasal 86 ayat 1 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesempatan dan kesehatan kerja, moral dan kesesuaian, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selanjutnya, menggunakan alat-alat manajemen SDM untuk mempromosikan etika dan perlakuan adil. Manajer mempunyai berbagai alat manajemen sumber daya manusia yang dapat ia gunakan untuk memelihara etika dan perlakuan adil. Di antaranya, yang pertama adalah alat seleksi. Cara yang paling sederhana untuk menyetel sebuah organisasi secara etika adalah dengan memperkerjakan lebih banyak orang etis atau penyaringan etika. Penyaringan etika harus dimulai bahkan sebelum pelamar melamar. Gunakan materi perekrutan yang menekankan komitmen perusahaan terhadap etika. Yang kedua, alat-alat pelatihan. Pelatihan etika biasanya dilakukan dengan memperlihatkan kepada karyawan cara untuk mengenali dilema etika, cara menerapkan kode perilaku untuk memecahkan masalah, dan cara menggunakan aktivitas personil seperti praktik disipliner dengan cara etis. Pelatihan harus menekankan dukungan moral dari pilihan etis dan komitmen perusahaan
yang mendalam terhadap integritas dan etika. Yang ketiga, meningkatkan kinerja melalui sistem informasi sumber daya manusia. Untuk mengelola suatu program etik tidaklah mudah atau murah. Untuk melakukannya dibutuhkan perhatian yang hampir terus-menerus dari manajer puncak perusahaan, serta investasi dalam menetapkan dan menentukan kode etik dan melatih karyawan. Yang keempat, alat penilaian kinerja. Penilaian yang tidak adil dapat mengirimkan sinyal bahwa pemberi kerja akan memaafkan perilaku tidak etis. Minimumnya, standar karyawan harus jelas. Kemudian, pemberi kerja harus memasukkan sasaran etika dalam penilaian terhadap para pemimpinnya, khususnya pemimpin yang senior. Kebijakan privasi karyawan. Kebanyakan para karyawan memandang pelanggaran privasi mereka suatu hal yang tidak etis dan tidak adil. 4 jenis pelanggaran privasi karyawan yang utama yang disetujui oleh pengadilan adalah pelanggaran terhadap area pribadi seperti publikasi masalah pribadi, membuka catatan kesehatan, dan pemanfaatan nama karyawan dan kemiripan dengan dia untuk tujuan komersil. Ada 2 pembatasan pengawasan di tempat kerja. Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik dan Perlindungan Hukum terhadap Invasi Privasi. Namun, dalam perlindungan privasi karyawan ini, hukum memiliki 2 pengecualian. Yang pertama, pengecualian tujuan bisnis. Maksudnya, mengizinkan pengusaha untuk mengawasi komunikasi jika mereka dapat menunjukkan alasan legitimasi bisnis untuk melakukannya. Dan yang kedua, pengecualian perizinan. Itu memungkinkan pengusaha untuk mengawasi komunikasi jika mendapat izin dari para karyawan untuk melakukan hal tersebut. Disiplin manajemen sumber daya manusia. Pengertian disiplin kerja menurut pendapat Alex Nitisemito, kedisiplinan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, yaitu besar kecilnya pemberian kompensasi, kemudian ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, ada tidaknya pengawasan pimpinan, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan, dan diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Kemudian, kedisiplinan ini dapat diukur dengan beberapa indikator. Di antaranya yang pertama, ketepatan waktu datang ke tempat kerja. Yang kedua, ketepatan jam pulang ke rumah. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat, penggunaan seragam kerja yang telah ditentukan. Yang kelima, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Dan yang keenam, melaksanakan tugas-tugas kerja sampai selesai setiap harinya. Kedisiplinan kerja merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab terdapat berbagai alasan positif mengapa kedisiplinan kerja perlu dijaga. Di antaranya mengurangi masalah akibat perilaku tidak disiplin. Misalnya, seperti keterlambatan kerja dan absensi yang sering mengganggu produktivitas karyawan dan timnya. Kemudian, menjaga standar perusahaan. Ketika diterapkan secara konsisten dan adil, sistem disiplin kerja akan memperkuat aturan yang telah ditetapkan perusahaan dan mampu meningkatkan moral perusahaan dan menjaga standar perusahaan. Karyawan juga akan cenderung lebih menghormati aturan di tempat kerja dan mengurangi kemungkinan pelanggaran dan sanksi kedisiplinan yang terjadi. Yang selanjutnya, menjaga konsistensi kerja. Disiplin kerja dapat menjaga peraturan dan sistem kantor untuk berjalan secara konsisten. Jadi, dengan kedisiplinan yang biasa diterapkan tersebut, karyawan maupun perusahaan tidak dapat mengubah peraturan dan konsistensi kerja pun akan terjaga. Dan yang selanjutnya, membantu menghindari masalah hukum di kemudian hari. Ketika kantor terbiasa menerapkan disiplin, menjaga segala perjanjian di kertas hitam di atas putih, semuanya akan jelas di mata hukum. Jadi, ketika ada sebuah masalah yang ditimbulkan
Akibat hal tersebut, perjanjian yang sudah dibuat dapat menjadi landasan hukum yang jelas mana yang benar dan mana yang salah. Cara-cara menjaga disiplin kerja dari sisi karyawan, yang pertama adalah ciptakan jadwal harian. Satu kunci untuk mencapai kedisiplinan kerja untuk diri sendiri adalah dengan menetapkan jadwal harian tentang apa yang perlu dilakukan. Buatlah jadwal kapan sebuah proyek harus diselesaikan agar kita lebih termotivasi untuk disiplin mengerjakannya secara tepat waktu. Dan kemudian, kerjakan hal yang kita nikmati terlebih dahulu. Cara ini dapat membantu untuk menjaga kedisiplinan dalam menyelesaikan tenggat waktu pekerjaan. Namun, bukan berarti pekerjaan yang agak menyulitkan tidak dikerjakan. Justru dengan mengerjakan hal yang kita sukai terlebih dahulu akan mengumpulkan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu perfeksionis. Menjadi terlalu perfeksionis dapat menyulitkan kita untuk menjaga kedisiplinan. Jika kita bersikeras untuk menyempurnakan satu pekerjaan 100% dan terus terjebak dengan hal tersebut, maka kita tidak akan berhasil mengerjakan pekerjaan lain tepat waktu. Sebaiknya, meski ingin hasil terbaik, tetaplah bekerja berdasarkan jadwal kerja yang telah kita buat. Sedangkan untuk menjaga kedisiplinan dari sisi perusahaan, yang pertama adalah menggunakan teknologi untuk mempermudah produktivitas. Karena banyak kebijakan disiplin karyawan berfokus pada membantu karyawan menjadi lebih produktif, mengapa tidak menggunakan alat produktivitas karyawan berbasis teknologi? Alat-alat dalam bentuk aplikasi ini akan membantu para pekerja dan jam kerja mereka dengan lebih baik, mengelola hambatan untuk meningkatkan fokus dan untuk menghindari kesalahan karyawan, dan mematuhi kebijakan perusahaan yang bisa diakses secara online. Kemudian, perusahaan dapat memberikan insentif atau reward, menghargai semua karyawan atas produktivitas dan perilaku yang baik di tempat kerja dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Hal ini dapat mendorong staf untuk mempertahankan disiplin kerja yang baik. Dan yang ketiga, penegakan disiplin kerja yang adil dan terukur. Terlepas dari seberapa rinci dan komprehensif kebijakan disiplin kerja perusahaan, jika pejabat perusahaan tidak mengikuti sendiri aturan tersebut, hal itu tidak akan berdampak pada disiplin staf. Penegakan disiplin harus diperlakukan secara adil pada tiap tingkat jabatan. Apa itu pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK? Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah acuan untuk pengakhiran kontrak karyawan dengan perusahaan. Seorang karyawan dapat diberhentikan dari pekerjaan atas kehendaknya sendiri atau mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh atasannya. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 25, PHK artinya yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan perusahaan. Sedangkan dalam undang-undang tersebut yang menjelaskan secara rinci tentang pengertian PHK berada di bab 7 dari pasal 150 sampai pasal 172 yang berlaku bagi badan usaha yang memiliki badan hukum atau tidak, usaha milik perorangan, persekutuan, atau miliki badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, serta usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain. PHK ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis PHK sukarela. Apa itu PHK sukarela? Jadi, PHK sukarela adalah seorang karyawan dapat secara sukarela memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan. Seseorang karyawan memutuskan hubungan kerja mereka dengan perusahaan biasanya karena telah menemukan pekerjaan yang lebih baik, mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri, beristirahat sejenak dari pekerjaan, atau pensiun hingga meninggal dunia. Pemutusan hubungan kerja secara sukarela juga bisa merupakan hasil dari pemecatan yang konstruktif. Berarti karyawan tidak memiliki pilihan lain. Karyawan bisa saja bekerja di bawah tekanan yang cukup signifikan dan kondisi kerja yang sulit seperti gaji terlalu rendah,
pelecehan, lokasi kerja yang tidak memungkinkan, peningkatan jam kerja, serta hal lainnya. Biasanya ini juga memaksa karyawan untuk mengundurkan diri sendiri dengan membuktikan bahwa tindakan atasannya selama masa kerja yang melanggar hukum sehingga karyawan dapat berhak atas kompensasi atau tunjangan. Seorang karyawan yang secara sukarela meninggalkan pekerjaannya juga mengharuskan mereka untuk memberitahu atasan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah jenis PHK tidak sukarela. Biasanya ini terjadi ketika kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Saat ini mungkin PHK secara tidak sukarela lebih banyak terjadi. Pemutusan hubungan kerja ini terjadi ketika perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan. Perusahaan yang melakukannya biasanya mengurangi biaya operasional dan menstruktur ulang perusahaan agar dapat bertahan. Biasanya karyawan dilepas bukan karena kesalahan mereka sendiri, tapi PHK bisa saja terjadi karena efisiensi, menghindari kebangkrutan, dan lain sebagainya. Hal ini juga termasuk keadaan terpaksa atau force majeure karena adanya hal di luar kendali. Dalam kasus ini, tentu saja PHK adalah suatu hal yang tidak dapat dikendalikan baik oleh karyawan, perusahaan, pegawai, maupun pemerintah. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan diharuskan memberi sejumlah imbalan atau pesangon kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.